Pertanyaannya, apakah pembayaran uang kompensasi PKWT dapat dicicil jika karyawan diperpanjang PKWT-nya? Waduh. Baik, eh, dalam UUCK, uang kompensasi PKWT itu kan muncul di UUCK ya, versi 1 dan 2. Di yang terakhir, UUCK versi 2 ini, uang kompensasi PKWT tidak pernah ditemukan ada cicilan. Ya, sehingga saya mungkin akan menjadi terlalu dini kalau saya bilang tidak boleh. Kalau saya sebut tidak boleh, berarti kan ada larangannya. Nah, karena di situ tidak ada larangannya, di sana disebutkan uang kompensasi jatuh temponya kan berarti pada saat dia berakhir kontraknya. Maka nggak ada diatur tentang uang cicilan, boleh nggak dicicil sebagainya. Sehingga kembalinya kepada kesepakatan kedua pihak. Ya, si karyawan mau nggak dibayar dicicil seperti itu, ya kan? Kalau saya jadi karyawan, saya akan balik. Oke Pak, Bapak mau nyicil nih uang kompensasinya. Pekerjaan saya boleh nggak saya cicil ke Bapak? Ya kan? Misalkan target saya sehari harus selesai 10 produk. Karena Bapak nyicil ke saya 6 bulan, saya juga nyicil ya Pak 6 bulan. Jadi pekerjaan saya sehari saya cuma selesaiin 5 produk aja selama 6 bulan. Gimana? Oke nggak? Ya, jadi itu baru fair. Ya kan? Dan no pay no work, jadi no work no pay. Balik ya. Itu jadi perusahaan juga harus inilah, maksud saya harus lebih memperhatikan kepentingan karyawan dalam konteks ini. Ya. Uang kompensasi PKWT itu sebenarnya bukan uang yang besar kalau menurut saya, karena ya 1 bulan 2 bulan, paling besar kan 5 bulan. Dan sejak munculnya ketentuan itu, sebenarnya ini semua sudah bisa diantisipasi. Bisa dianggarkan, dibudgetkan, dianggarkan di awal. Kalau pada saat tahun 2020, waktu itu pertama keluar UUCK versi 1 tentang uang kompensasi, masih bisa karyawan perusahaan beralasan, wah kita nggak membudgetkan Pak, bagaimana, dan sebagainya. Ya kan? Meskipun pada saat itu, saya ditanya, saya selalu bilang, nggak peduli, nggak dibudgetkan. Itu memang jadi out of budget, jadi non-budget. Jadi harus dikeluarkan karena itu ketentuan perundangan. Itu hukum yang bisa dipaksakan penegakannya. Nah, apalagi sekarang, dari 2020, sekarang udah 2024, udah bulan 5, itu sudah berapa tahun lewat. Masih juga pakai alasan belum dianggarkan. Nah, itu sesuatu yang keterlaluan kalau menurut saya. Sehingga ini sudah bisa diantisipasi Bapak Ibu. Kalaupun ternyata minta dicicil dan sebagainya, kalau menurut saya ini lebih ke akal-akalan perusahaan, karena mereka pengen, oknum perusahaan ini biasanya pengen memutar duit dulu, main-main dulu dia tuh. Ya, cicil lama-lama dilupain. Nah, cicil dilupain itu kan. Jadi ini di sisi lain karyawan kan butuh. Ya, sama seperti bayar pesangon dan sebagainya. Dan kalaupun terjadi kesepakatan dengan karyawan, saya tidak akan menyalahkan karyawan apabila karyawan meminta nilai yang lebih. Uang kompensasinya saya cicil ya 6 bulan, padahal jumlah uang kompensasinya cuma 1 bulan Pak. Kontrak setahun, pas diperpanjang setahun, kemudian dicicilnya 6 bulan. Berarti upah 1 bulan cuma UMK lagi. UMK cuma kalau di Jakarta kan 5 juta 67.000 kalau nggak salah. Dicicil 6 bulan. Berarti 1 bulannya cuma per bulan cuma berapa? 800.000. Nah kan? Nah, yang kayak gitu tuh kalau si karyawan misalkan, boleh Pak, Bapak mau nyicil ya, berarti sebulan 2 juta ya Pak. Berarti kalau 6 bulan berarti jatuhnya jadi 12 juta. Kalau kesepakatan itu terjadi, saya tidak apa namanya, saya bisa memahaminya, ya kan? Jadi, tapi kalau ditanya, kalau pendapat saya pribadi, saya nggak setuju dengan dicicil. Saya nggak setuju, baik dalam posisi saya sebagai karyawan maupun dalam posisi saya sebagai wakil dari perusahaan, karena ini sesuatu yang harusnya sudah dibudgetkan. Ya, demikian ya, Bapak Ibu. Terima kasih.